Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, let me introduce myself to you. My name is Muhammad Abdul Aziz Ridho, dengan NIM 241101060001. Okay, today I will explain about three grammars. The first is conditional sentence, and the second one is about direct and indirect speech, and the last one is about gerund. Okay, we start from the first grammar is conditional sentence. Jadi apa sih maksud dari conditional sentence ini? Jadi conditional sentence adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan hubungan sebab dan akibat melalui syarat tertentu. Terdiri dari if clause sebagai syarat dan main clause sebagai hasil. Nah, conditional sentence ini ada 3 tipe. Yang pertama, real possibility. Yaitu tipe 1 ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan jika syaratnya terpenuhi. Nah, kemudian untuk rumus-rumusnya, jadi rumus-rumusnya if, simple present, will, verb 1. Seperti contoh, if she studies hard, she will pass the exam. Artinya, jika dia belajar keras, dia akan lulus ujian. Gitu. Jadi, kalimat ini menunjukkan kemungkinan nyata atau real possibility karena masih bisa terjadi. Nah, seperti itu. Kemudian ada contoh lain seperti if I wake up early, I will go jogging. Misalnya, artinya jika saya bangun lebih awal, lebih pagi maksudnya, I will go jogging. Aku akan pergi jogging. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya tipe yang kedua yaitu unreal atau imaginary. Tipe 2 ini digunakan untuk situasi hayalan atau sesuatu yang bertolak belakang dengan kenyataan sekarang. Kemudian untuk rumusnya if, simple past, would, and verb 1. Contohnya, if I were rich, I would travel around the world. Artinya, jika saya kaya, saya akan keliling dunia. Namun faktanya, saya tidak kaya, jadi itu hanya hayalan. Seperti itu. Nah, kemudian contoh lain lah. Misal, what is that? If I had a car, I would drive to campus. Nah, itu. Artinya, jika saya memiliki mobil, aku akan mengemudi ke kampus. Nah, berhubung aku gak punya, nah jadi itu hanya hayalan, seperti itu. Nah, kemudian masuk next ke type 3, yaitu regret. Nah, untuk type 3 ini digunakan untuk menyatakan penyesalan tentang masa lalu. Untuk rumusnya if, had, verb 3, would have, and verb 3. Contohnya, if they had left earlier, they would have drove the train. Artinya, kalau mereka berangkat lebih awal, mereka akan sempat naik kereta. Tapi faktanya, mereka terlambat, sehingga ini adalah sebuah bentuk penyesalan. Nah, seperti itu. Oke, next material, but direct and indirect speech. For materi kedua ini adalah direct and indirect speech, yaitu kalimat langsung dan tidak langsung. Direct speech berarti mengutip ucapan seseorang secara langsung, dan indirect speech yaitu melaporkan kembali ucapan seseorang. Nah, direct and indirect speech-nya ada dua poin lah mungkin. Yang pertama, statement, yaitu pernyataan. Untuk kalimat pernyataan biasanya menggunakan kata hubung that. Contohnya yang direct, she said I'm tired. Nah, untuk yang indirectnya, she said that she was tired. Nah,
Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang poin yang kedua yaitu question adalah pertanyaan. Yes or no question. Untuk pertanyaan yes or no menggunakan if atau whether. Misal, untuk contohnya pertanyaan ini direct. He ask, are you busy? Untuk indirectnya he ask if I was busy. Nah, itu. Kemudian lanjut untuk yang terakhir, yang ketiga itu command and request. Yaitu command and request kita bisa pahami dari apa ya, arti katanya command yang artinya perintah dan request artinya permintaan. Yaitu untuk perintah dan permintaan menggunakan to infinitive. Contoh yang common, misal teacher said, open your book. Nah, bukalah bukumu, atau lagi close the door. Nah, tutup jendelamu kan, tutup jendela gitu. Nah, kemudian untuk yang indirectnya nih, the teacher told us to open our books. Itu termasuk indirectnya. Entah karena guru menyuruh kita untuk membuka buku itu. Kemudian untuk yang request, mother said, please wash the dishes. Nah, kemudian untuk yang indirect itu ada, untuk indirectnya mother asked me to wash the dishes. Itu tadi yang positif. Kemudian untuk yang negatif itu negatif command ada, misalkan contohnya father said, don't be noisy. Untuk indirectnya father told me not to be noisy. Oke, kemudian untuk materi yang terakhir yaitu tentang gerund. Gerund atau biasa kita sebut dengan verb ing ini berfungsi sebagai a noun atau kata benda. Nah, contohnya di sini misalkan apa ya, reading improves vocabulary, artinya membaca meningkatkan kosakata. Tuh. Pahamnya saya intinya kalau gerund itu yang belakangnya itu ada ing-ingnya loh. Contohnya lagi, I enjoy watching movies. Nah, itu termasuk gerund juga. Nah, kemudian ada lagi thank you for helping me. Nah, tuh. Nah, helping itu termasuk gerund karena ada ing-nya. Nah, itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.